mahasiswi di Sumatera Selatan dengan isu kekerasan seksual. Saya berharap saya bisa berkata Amerika Serikat tidak ada masalah dengan kekerasan seksual, right? Tapi masih ada, right? Saya percaya bahwa di seluruh dunia ada masalah ini, ya. Dan saya harus kerjasama untuk mencari solusi, untuk membuat ruang untuk discuss isu ini karena ini penting sekali, right? Korban kekerasan seksual harus ada kesempatan untuk not become a victim anymore, right? Like go past it and participate in life fully again. So saya berharap di dalam seminar ini dan bootcamp ini semuanya di sini bisa belajar sedikit tentang bagaimana bisa membantu korban mencari damai, ya, find peace and find solution di lingkungan pendidikan. Okay, so Mas Agus dan Mbak Niki adalah alumni dari dua acara pertukaran dari Amerika Serikat, dan mereka ada kesempatan setelah lulus pertukaran itu daftar untuk dana hibah spesial untuk alumni Amerika Serikat. Namanya Alumni Engagement Innovation Fund. Semua alumni dari acara pertukaran kami bisa daftar untuk dana hibah ini. Ada orang di sini mau pergi ke Amerika Serikat? Oke, ada orang di sini ada project dalam komunitas mereka yang bisa didukung oleh dana hibah dari Amerika Serikat? Okay, belum, right? Belum. Okay, so today, hari ini, or siang ini, saya mau memperkenalkan acara pertukaran dari Kedubes Amerika Serikat, karena kami punya banyak acara. Okay, I'll try and be fast. I might campur karena kadang-kadang saya tidak tahu Indonesia apa, I don't know. Okay, so I'll coba. All right, next. Okay, mengapa Kedubes Amerika Serikat mendukung acara pertukaran? Unity? Yeah, unity between the United States and Indonesia. As I said, we're the second and third biggest democracies in the world, and the third and fourth biggest countries in the world, right? Dan kami harus kerjasama untuk menghadapi tantangan di seluruh dunia seperti COVID-19, perubahan iklim, lain-lain. Selain itu, kami juga kerjasama dalam bidang, sector, bidang, Indonesian. I just say, saya baru saja makan and I'm like tired now, yes? We call it food coma. Dalam bahasa Inggris ini adalah food coma. Makan siang, mau tidur. Okay, so kami juga kerjasama dalam bidang sekuritas. Siapa mendengar bahwa Garuda Shield? Atau Super Garuda Shield? Ini it's like the largest security defense cooperation in the world. Setiap tahun, Army, Navy, Air Force dari Amerika Serikat datang ke Indonesia untuk kerjasama dengan TNI, right? Bagaimana bisa membantu society, bagaimana bisa counter threats in the area. It's called Super Garuda Shield. Actually, before it was Garuda Shield, sekarang lebih besar Super Garuda Shield. Mungkin tahun depan Super Garuda? Maybe, I don't know. Kami juga kerjasama dalam ekonomi. Indonesia adalah trading partner ke-19 dengan Amerika Serikat, the 19th largest trading partner. Dan
saya percaya bahwa kami bisa meningkatkan like nomor itu, ya. Do you want more American goods? Yes? Mau beli barang-barang dari Amerika Serikat? Mau orang di Amerika Serikat beli barang-barang dari Indonesia? Yeah. Yeah, it's good for the money, right? Siapa suka tempe? Siapa suka makan tempe? Ya, ya, saya juga. Soybeans, untuk masak tempe harus ada soybeans, ya? Soybeans dari mana? Where are most soybeans from in the United States or in Indonesia? Soybean apa? Kedelai. Kebanyakan dari Amerika Serikat. So when you eat tempe, itu makanan Amerika Serikat. Like 90%, 90% soybean dari Amerika Serikat di Indonesia. Oh, see? Good for the economy. All right, kami juga kerjasama dengan hak masyarakat seperti pencegahan kekerasan seksual dan meningkatkan hak perempuan lain-lain. Okay, next. Tapi kalau kami tidak bisa tahu or mengerti, if we don't understand each other, mengerti apa? Satu sama, kami tidak bisa bekerja satu sama, ya? So that's why we support all of these exchange programs. So you can go to the United States and teach people about Indonesia. And so Americans can come here and teach Indonesians about America, right? And that way we can work together really well. Okay, next. That one's not important. Okay, kami ada banyak acara pertukaran untuk semua pemuda Indonesia. Kami ada KLS program untuk pelajar di SMA. Juga ada Waisili, Study of the United States Institute, Youth Leadership Program, Fulbright, juga ada Kantor Education USA. Lain? Next? Okay. Kalau mau pergi ke Amerika Serikat untuk berkuliah di SM, right there SM1, S1 ya? Semua S1 di sini. Okay. Mau pergi ke Amerika Serikat untuk S2? Yes? Okay. Kami bisa bantu. So, Education USA adalah kantor yang bisa bantu orang Indonesia yang mau berkuliah di Amerika Serikat. Kami ada advice, services, gratis. No money. That's good, yes? Okay. So, we can help you bagaimana pilih sekolah di Amerika Serikat. Amerika Serikat punya 4,000 college dan universitas, right? You know Harvard, yeah? Sudah tahu Harvard? Okay, but not everyone wants to go to Harvard, right? Karena berkuliah di Amerika Serikat, di Harvard lebih sulit, ya? Dan lebih mahal, ya? Okay, mungkin mau pergi ke Indiana University, right? Atau Cal State Fresno, ada banyak universitas di Amerika Serikat yang biaya lebih murah dan mungkin tidak harus TOEFL test, mungkin tidak harus IELTS test, mungkin tidak harus SAT test, ACT test, mungkin bisa pergi ke situ very easy. Ya? Kami bisa bantu semuanya mencari sekolah yang best fit untuk semua. Okay? So Kantor Education USA, kami di Sumatera, ada satu di Banda Aceh, dan soon ada satu di Medan. Tapi di, okay, go ahead for next slide. Lanjut. Lanjut lagi. Next. Oh, and next again, sorry. I'm trying to be fast so you can get back to the things that you like. Lanjut? Lanjut? Okay,
Kami ada 8 advisors di seluruh Indonesia, di Banda Aceh, di Medan, mulai bulan Maret, Jakarta, Surabaya, Malang, Makassar. Tapi semua advisor bisa connect dengan mahasiswa melalui WhatsApp, melalui Zoom, melalui email, dan semua services, semua layanan gratis. Okay? So kalau mau pergi ke Amerika Serikat untuk berkuliah S2, S3, bisa connect dengan kami dan kami bisa bantu. Next. Here's Education USA if you want to take a picture really quick. Okay, siapa mau berkuliah di Amerika Serikat untuk S2? Ya? Mau? Mau kemana? But Amerika besar, ya? Ada sekolah? Belum? Mau belajar apa? English? Indonesian? Soybeans? Okay, you have to decide what to study, but we can help you decide where to study. Okay? All right, lanjut. Okay, kami juga ada banyak acara pertukaran, like short-term exchange programs, mungkin 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu di Amerika Serikat. Ini short-term programs untuk belajar di Amerika Serikat, di universitas di Amerika Serikat. Satu adalah program YSEALI, Young Southeast Asian Leaders Initiative. Acara ini ada 2 fellowship program. Satu academic fellowship program untuk mahasiswa-mahasiswi umur 18 ke 25. So kalau lurus masih bisa, okay? Dengan acara itu bisa pergi ke Amerika Serikat untuk sekolah. Juga ada professional fellowship untuk pemuda umur 25 ke 35, ya? Not you guys yet, belum, right? Maybe some of you, yes, right? 25 to 35, bisa pergi ke Amerika Serikat untuk magang, okay? 6 minggu di Amerika Serikat. Kalau di sini ada bekerja sebagai guru, mungkin bisa magang di sekolah di Amerika Serikat, seperti itu. Young Southeast Asia Leadership Initiative is a program for students from all over ASEAN, right? So Thailand, Vietnam, Brunei, Philippines, semua negara ASEAN bisa ikut acara ini. Tapi kami tahu negara nomor 1 siapa? Indonesia, ya. Sekarang ada 150,000 anggota YSEALI, but the most are of course from Indonesia, right? Yeah, good job. Nomor 1. Lanjut. So these are just the programs. So YSEALI Academic Fellowship, Professional Fellowship. Kami juga ada dana hibah dari YSEALI. YSEALI ada kompetisi dana hibah untuk proyek komunitas. I think the maximum number is $15,000 US. So $15,000 Amerika Serikat. Okay, untuk membantu semuanya, like start a community project, mulai acara komunitas. Okay, do you understand me? Bisa mengerti saya? It's so hard. Thank you so much. Okay. Kami juga ada regional workshop. So setiap tahun ada 6 atau 7 workshop di negara ASEAN untuk belajar tentang satu subject seperti education, entrepreneurship, civic engagement, and environmental issues. So last year kami ada acara di Malaysia untuk digital activism, right? So bagaimana bisa menggunakan social media untuk project komunitas. Kami juga ada project tentang
cultural tourism and entrepreneurship. Ada banyak-banyak regional workshop. Dan juga ada summit. Setiap tahun ada satu big summit. Dan semua acara ini gratis untuk participate. Okay? Kalau pergi ke Amerika Serikat 6 minggu, semua gratis. Harus ada passport, harus ada oleh-oleh, mungkin sedikit Indomie. Selain itu semua gratis, right? So visa, the flights, the housing, insurance, everything is covered. Penerbangan, akomodasi, makanan, tapi banyak makanan Amerika Serikat mungkin tidak suka tapi harus coba, ya. Okay. So semua project Waisili gratis, tapi harus speak English. Oh, so sorry. But there's no test. There's no test. No TOEFL test. No IELTS test. You have to write your essay in English, only 300 words. Why do you want to study in this program? Bagaimana mau ikut acara ini, right? Dalam bahasa Inggris, write that. And then, if you pass that, you have an interview with me. Wawancara, bahasa Inggris dengan saya. If I can understand you, and you can understand me, okay. No tests. It's good, yes? I don't like tests either. Okay, next. Untuk lanjut. Untuk oh, this is an old one. Untuk ikut acara ini bisa scan di sini. Ini sudah tutup untuk tahun ini, tapi bulan April, bulan Maret atau bulan April, academic fellowship bisa buka lagi. Setiap tahun buka 2 kali. Okay? So you can scan here if you're interested in joining, and you can apply for next year. Okay. Lanjut. To become a Waisili member, it's free. If you sign up, you'll start getting our emails. If you follow Waisili Official on Instagram. Do you have Instagram? Yeah? Do you have Facebook? Then you're Waisili age, okay. So follow us on Instagram at Waisili Official. Become a member of Waisili and you'll get all of the information about how to apply for our programs. Can you understand my English right now? Then you are fine. Okay, then you can apply for this program, no problem. Don't be scared. Okay? Harus coba. Yeah? Okay, next. Kami juga ada satu kantor di Kedubes Amerika Serikat namanya Regional English Language Office. Lanjut. Regional English Language Office punya banyak acara-acara untuk membantu semuanya belajar bahasa Inggris. Like there are games, there are different activities, different courses. Any of you instructors or teachers, do you teach English? Ada guru Inggris di sini? Ada? Mungkin ada satu? Okay. We also have many resources for teachers there. Okay, lanjut. Next. Okay. We also have many cultural and outreach programs. Was anyone here in August? And did anyone meet the 2 NBA and WNBA players that came to Palembang? No? No? Really? Oh, no. So in August of this year, we brought Stephen Howard, one of the former NBA players, and Crystal, nama siapa? I forgot. And Crystal, she's very cool. A former WNBA player to Palembang, and they did a basketball camp with the Universitas Bina Dharma basketball program, right? Setiap tahun kami punya program seperti ini. Kami ada musical programs, film programs, sports programs lain.
So kalau mau ikut acara seperti itu, bisa follow Instagram kami. Okay, next. Next. And okay, kami juga ada satu tempat namanya At America. At American jauh sekali di Jakarta, right? Tapi semua acara dari At America is online, on Instagram, on YouTube, on their channels. Setiap hari ada acara dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, tentang acara pertukaran di Amerika Serikat, tentang banyak-banyak different topics. So mau ikut gratis, right, on Instagram or YouTube. But if you follow At America on Instagram, we also have many programs about studying in the United States and about our exchange programs. Next. Every month there are about 40 different programs. Setiap bulan ada 40 acara dari At America. And you can join all of them on Instagram or on YouTube for free. Many of them are very interesting. Next. Next. I think that's it. Have you heard about Fulbright? Yes? Who's heard about Fulbright? Ini acara pertukaran terkenal dari Amerika Serikat. Kami bisa give out beasiswa S2, S3. Okay? It's very competitive. But every year we send around 100 Indonesians to the United States for S2 and S3 through the Fulbright program. If you're interested, the application period is around January or February. You can go to any school in the United States. All right? Siapa tahu beasiswa LPDP? Yeah. Fulbright sama dengan LPDP, tapi dari Amerika Serikat, dan bisa pilih semua universitas di Amerika Serikat. LPDP ada list, ya? Dan list LPDP, sekolah sulit sekali. Ya, saya setuju. Tapi di Fulbright, bisa pergi ke Indiana University, bisa pergi ke Cal State Fresno, many different schools. As long as you get the scholarship, you can win the program. Next. Aside from S2, S3, Fulbright juga ada pertukaran short term. Satu adalah Community College Initiative Program. Acara ini untuk orang yang sudah lulus S1 dan bekerja 1 atau 2 tahun. Mereka bisa pergi ke community college, kind of like almost like a vocational school in America to study accounting, business, entrepreneurship. There's a list of different things. It's not a degree program, but it's a free year of study in the United States. Right? Bisa belajar di Community College di Amerika Serikat gratis untuk 1 tahun. Next. Untuk mahasiswa S1, kami juga ada U-Grad program. Ini, do you know ISMA? Tahu acara ISMA dari LPDP? Yeah, so it's like 1 semester. U-Grad is like that, same thing. So ke Amerika Serikat untuk belajar 1 semester, right? Di Amerika Serikat. Okay? This opens in summer, I think. So follow Aminef on Instagram to find out. Next. And then ada orang yang mau menjadi guru di sini? No? No gurus? No teachers? Yeah, well, if you want to teach Indonesian at a university in the United States, Aminef also offers an opportunity to become a teacher at a university in the United States. Bisa mengajar bahasa Indonesia. Sekarang kami ada 1 orang Indonesia, pemuda, sama dengan semuanya di sini. Mengajar bahasa Indonesia di Harvard. Dalam program ini. So it could be you. Do you want to become a Harvard professor or instructor? Mau? All right. Okay, next. Okay, terima kasih. Itu cukup dari saya. Tapi ada pertanyaan, saya bisa menjawab ya.
English in Indonesia. Okay, my name is Anna. I come from Institute Health Technology Muhammadiyah Palembang. I'm following your Instagrams, USB Embassy Jakarta. I want to question about the topic about public diplomacy, small grant program. Yes. How about the program? If you want to arrange some proposal to make explorasi for a small community, is it can be possible? I check in this instruction. It's so complicated instructions. Yes. But the deadline is about, if I'm not wrong, it's June 2024. Is it right? So how the possible if you want to apply in this program? Thank you so much. Thank you very much. Ooh, this one's louder. We do have a program from the embassy called the Small Grants Program. You can apply for a grant for $35,000 up to $100,000. And it's for a community-based project. It has to go to an NGO or a non-governmental organization or a school or something like that. It's not for an individual. Right? So if you have like a yayasan or something like that, the yayasan can apply, or a school can apply too. The instructions are very complicated. Every year we offer some training programs on how to apply for the U.S. grants program. If you come up afterwards, I can give you my card and send you the link for some information programs that we've done in the past. Okay, is this the common topic, or it's specifically for health topic? We combine to health topic to informatics. Is it just topic in there, or can be covered the other topics? So as long as it is within the general parameters of economic cooperation, educational cooperation, security cooperation, it lists out a couple of different fields. As long as it ties into one of those, it should be okay. It's 1 year, the program? 1 year for the program. Okay, thank you so much. Yeah, sure. I know it's very complicated, but please apply. Yeah. Yes? Thank you, Ms. Mary. Nice to meet you. My name is Hasbi, and I would like to ask a question about the interview about the speaking fluently English language. Can we Indonesian in the interview speak basic English or more like high school English to speak with Miss Mary? So I think that the level of English that you're speaking at with me is completely fine for the interview. For the Waisili interviews, we also have a program called SUSI, which is very similar, and we do those interviews in English. For those programs, we ask you, why do you want to go to the United States? What kind of leadership opportunities have you had? How would you share what you've learned with your community when you come back to Indonesia? And then share a little bit about your background. So they're not difficult questions. We're not going to ask you to explain the fundamental history of Bhinneka Tunggal Ika to us, right? No, they're questions really about you, for us to get to know you and for us to find out how you would benefit from the program. So every year we have students who are very nervous. They think they have to use very complicated words and very big words. But general English is enough to do the interview. Yeah? Okay. It's not like defending a PhD dissertation. Any other questions? Ada pertanyaan tentang acara pertukaran atau berkuliah di Amerika Serikat? Masih mau pergi ke Amerika Serikat? Okay, it's a little less excited now than it was before. Uh-oh, I didn't do my job. So I hope that you all have an opportunity to study abroad at some point. I hope it's in the United States. Saya berharap semuanya di sini ada kesempatan untuk berkuliah atau
participate dengan acara pertukaran di Amerika Serikat. Kalau bukan Amerika Serikat, masih baik. I think anytime you go abroad and you have ada kesempatan untuk belajar dari culture lain dengan orang-orang lain, itu bagus sekali untuk sendiri ya. It's a wonderful development opportunity, and I hope that you have that chance at some point in the future. Okay? Cukup? Do you want to get back to pencegahan kekerasan seksual? It's kind of abrupt change, I'm sorry, but yes. All right, thank you so much. If you have any other questions, we'll be around all day. Terima kasih banyak. Terima kasih kami ucapkan kepada Miss Mary. Berikutnya kita akan menyaksikan dan berdiskusi nantinya terkait film pendek berperspektif gender yang akan dipandu oleh Mbak Nindi. Mbak Eci. Pada Mbak Eci kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya, sudah lupa. Tidak konsentrasi. Yang tidak konsen bau terasi. Selamat siang. Oke. Masih semangat adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu? Ya, selanjutnya sebelum kita bagi-bagi hadiah, kita akan menonton film. Film ini kurang lebih berdurasi kurang lebih 15 menit. Film ini menceritakan tentang cerita korban kekerasan seksual. Mungkin nanti pada saat menonton ada teman-teman atau Bapak Ibu yang merasa tidak nyaman atau merasa kembali mengingat trauma-trauma. Jadi kami harap untuk memisahkan diri terlebih dahulu atau bisa meminta pertolongan dari teman-teman, atau mungkin juga bisa menemui Kakak Yulia Rasita. Boleh berdiri Kakak Yulia Rasita? Ya, ini Kakak Yulia Rasita ini asistennya Ibu Diana dari Lentera Jiwa. Nanti bisa menemui beliau untuk mendapatkan mendapatkan pupuk lah ya, istilah Nindi dapat pupuk dari Mbak Yulia. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali, jika merasa tidak nyaman silahkan memisahkan diri. Kita akan menonton film ini kurang lebih 15 menit, dan saya juga ingatkan kepada teman-teman, mungkin dalam film ini ada hal-hal yang menurut teman-teman lucu atau hal-hal yang berbau seks yang dianggap tabu atau juga mungkin aib. Kami harap tetap berada pada kondisi yang kondusif. Cukup dimengerti ya Bapak Ibu dan adik-adik. Silahkan kita tampilkan filmnya. Terima kasih.
Halo, Hey Bunga, how are you? kabar baik Mas. Mas apa kabar? Good. Gue lagi ada project nih, and I think lu bisa bantu gue Oh, deh. project apa Mas? Kita obrolin lebih further yuk, di kantor gue aja. Sekalian I'll show you around kantor gue gitu. Gue kirim alamatnya ya. Siap Mas. Gimana? Saya belum pernah terjemahin film porno sih Mas. Oh, no. Ini bukan porno. This is erotika. And erotika is art. Jadi film-film kita tuh mencoba embrace love, passion, emotion, intimacy at its best. Atau mungkin lo mau lihat dulu a glimpse of our masterpiece. Siapa tahu bisa bantu lo decide. Jadi kemarin tuh gue trying so hard untuk nge-translate kerjaan ini sendirian. Tapi lo tau lah, bahasa English gue kan nggak segood lo. Nih. Aku seneng deh ada kamu. Enaknya ngapain ya? Aku pengen deh ngerasa puas. Bunga, are you okay? Mas maaf ya Mas ya, kayaknya project yang ini saya belum bisa ikut dulu deh. It's okay kok. I understand. Bintang, kenalin ini Bunga. Dia translator yang waktu itu gue ceritain ke lo. Jadi tadinya gue mau minta tolong dia untuk bantu project kita. Cuma kayaknya saat ini dia belum bisa ikutan. Maybe next time ya. Oh gitu. Kalau soal translate aja sih gue bisa lah. Nanti gue bantuin deh. Aduh, Bunga, sorry. Tadi I promise you to show you around the office kan. Cuma gue baru ingat bahwa gue ada meeting. Gimana kalau lo kelilingnya ditemenin sama Bintang? Nanti kalau gue sempet gue ikutan nyusul deh. Titip ya. Yuk. Maaf ya, berantakan. Ruangan lain masih banyak yang dibangun. Iya nggak apa-apa Mbak. Udah berapa lama jadi translator? Udah 3 tahunan Mbak dari kuliah. Mbak sendiri? Berapa lama ya? 5 tahunan sih. Dulu awalnya aku modeling dulu. Terus aku ketemu Roni. Ya bikin PH ini deh. Kalian berdua itu dulu sekantor ya? Iya dulu tuh Mas Roni produser di tempat lama saya kerja di agensi. Oh iya. Aku ingat. Waktu itu dia pernah cerita. Katanya dia udah bosen jadi
Makasih ya. Makan dulu yuk. Makan dulu yuk. Do you like sausage? I can give you a big one. Come on. Shh, 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 shh. It's okay. You gotta be okay, Bunga. You gotta be okay, Bunga. Bunga? Bunga, kamu nggak apa-apa? Maaf ya Mbak. Gak apa-apa. Ini saya harus gimana ya Mas? Saya nggak bisa berhenti nangis. Gak apa-apa. Keluarin aja biar lega. Aku ada di sini kalau kamu mau cerita. Ini kejadian udah lama banget, tapi saya masih suka inget-inget. Harusnya saya bisa lebih kuat dari ini. Kamu kuat kok. Buktinya kamu udah bisa sampai sini. Saya masih belum bisa lupain, Mbak. Maaf ya, Mbak. Gak apa-apa. Aku bisa ngerti apa yang kamu rasain. Dulu, aku ya pernah ngalamin apa yang kamu rasain. Ya trauma. Sama orang terdekatku. Kamu gak sendirian, Bunga. Tapi kok Mbak bisa kuat kayak sekarang? Aku gak kuat kayak Mbak. Bunga, aku bisa seperti ini ya gak mudah. Butuh proses, gak sebentar. Sekarang aku lega. Aku ada di masa kini. Gak lagi ada di masa lalu. Gimana perasaanmu? Udah lebih tenang, Mbak. Tapi kadang saya masih bingung sama diri saya sendiri. Nggak tahu Mbak, bingung Mbak. Ya. Sampai sekarang ya aku masih suka bingung.
Oh sih yang aku mau. Saya cuma pengen ngerasa nyaman sama diri saya sendiri. Aku percaya semua orang butuh waktunya masing-masing untuk pulih. Pelan-pelan aja. Ya. Aku seneng deh ada kamu. Enaknya ngapain ya? Aku pengen deh rasa puas. Hari ini kita nggak usah terlalu kenceng ya. Aku pengen kita pelan-pelan aja. Aku di sini. Tes. Tes. Tes, tes, tes. Jadi harunya udah langsung hilang ya. Operator boleh tolong dibantu cek. Oke, terima kasih. Ya, film berdurasi 15 menit. Saya pikir kita di ruangan ini sudah cukup dewasa ya, sudah cukup umur untuk menonton film tersebut. Tetapi mungkin setiap orang punya cara mengambil inti atau substansinya itu yang berbeda-beda. Ada mungkin yang menganggap ini film yang menurut orang lain mungkin ini adalah hal-hal yang tabu untuk dipertontonkan gitu ya, atau juga ada yang berpikir bahwa ini cukup unik begitu, seperti apa kita harus menjadi sosok orang yang berempati terhadap korban kekerasan seksual seperti itu ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saya ingin tahu seperti apa sih tanggapan teman-teman atau Bapak Ibu setelah melihat film
berdurasi sebentar yang cukup menggugah, mengubah mindset mungkin ya, yang dari awal mungkin kita tidak terfikirkan. Siapa tadi tokoh utamanya? Ya, sebut saja Bunga atau sebut saja Mawar Melati gitu ya. Ya, kita tidak tahu apa sebenarnya yang sudah dialami Bunga beberapa tahun silam. Itu yang membuat dia menjadi sosok orang yang berbeda. Gitu ya. Oke, boleh saya minta respon? Ada yang mau memberi respon? Oke, Masnya. Silakan. Boleh ada satu orang lagi atau dua orang lagi? Oke, nanti Mbaknya ya. Oke, silakan Masnya. Saya pikir ada Ba'da salam. Perkenalkan, nama saya Tegar Purnama dari Prodi Sipil Universitas Muhammadiyah Palembang. Mohon izin dari edukasi film tadi bahwasanya kita perlu adanya teman yang bisa mensupport kita dalam kebaikan, karena dari sumber tokoh utamanya karena ada pemikiran yang buruk, jadi teman-teman tersebut yang mensupport untuk menjadi lebih baik lagi, serta dimunculkannya pemikiran lebih luas lagi, tapi tetap positif. Mungkin itu saja. Kasih Mbak. Tegar. Ya, tegar ya. Kita harus tegar ya. Ya, jadi saya ambil menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Tegar. Kita perlu mencari teman yang bisa mengubah dunia kita menjadi ke hal-hal yang lebih positif. Mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, satu lagi tadi Mbaknya dulu ya. Sebentar ya, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askarianita dari Universitas Kader Bangsa Palembang. Terkait dari video yang ditampilkan tadi, saya menangkap beberapa pembelajaran yang menurut saya ini sangat penting, terutama kita mempelajari tentang pengaruh kekerasan seksual sendiri. Menurut saya ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, kekerasan seksual itu sendiri dapat terjadi di lingkungan kita, lingkungan terdekat kita, even itu hanya sebatas guru, dan bahkan tadi ada teman satunya lagi pun katanya dengan orang terdekat. Berarti kita perlu waspada bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada orang lain yang tidak kita saling kenal, tetapi juga orang terdekat kita. Kemudian juga bagaimana respon. Saya melihat tadi di akhir video ternyata temannya sendiri pun ternyata juga sebagai korban dari pelecehan seksual. Jadi bagaimana respon sebagai korban pun ternyata bisa membantu korban lainnya. Jadi bagaimana kita harus tetap mengambil inti dari setiap yang terjadi di dalam hidup itu bagaimana. Jadi korban pun di sini dapat menjadi penolong dari korban-korban lainnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Aska. Oke, baik, terima kasih Aska. Tepuk tangan untuk Aska. Ya, sudah sedikit meluas memperluas argumentasi tentang substansi dari film ini. Ada lagi, Masnya? Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Asbiansa dari Universitas Kader Bangsa. Setelah saya melihat film itu, awalnya saya berprasangka buruk, soalnya awal-awal itu videonya menuju ke arah-arah seksual mungkin. Dan kemudian setelah ada lanjutnya film tersebut, saya tuh mengira, oh kita itu tidak boleh berprasangka buruk dulu, tidak boleh suuzon, bahwa kita tuh tidak tahu apa yang dialami oleh seseorang tersebut, apalagi orang yang mengalami kekerasan seksual. Dan kita tahu juga dari film tersebut, emang sangat susah untuk melupakan sesuatu trauma, tapi dengan adanya support system, lingkungan yang bagus, bisa membenarkan, memfix trauma itu agar tidak lagi berpengaruh ke dalam hidup kita. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Hasbi. Oke, silahkan Ibu.
Ya, terima kasih Bu. Menambahin dari punyanya mahasiswa, saya menambahkan hanya seperti ini melihatnya. Karena keduanya itu sama, perempuan semua, kemungkinan untuk terjadi penyimpangan perilaku itu ada. Seperti misalnya lesbian, karena sama-sama mempunyai masalah yang sama, kemudian saling curhat dan trauma, jadi mempunyai kedekatan yang sama, bisa ke arah penyimpangan perilaku seperti itu, lesbi. Ya. Ya, ini ibunya menambahkan dari perspektif yang berbeda ya, berkembang jadinya. Ada lagi yang mau menambahkan? Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa? Ya, jadi mungkin kalau untuk mengarah pada orientasi yang berbeda itu mungkin akan menjadi persoalan lain mungkin ya. Tetapi terima kasih banyak teman-teman dan ibu bapak sudah memberikan beberapa komentar tentang film ini yang tentu saja inilah yang kami perlukan. Perspektif dari setiap orang itu berbeda terhadap film ini. Seperti apa tadi kita ya saya agak naik ya. Seperti apa tadi kita menanggapi dampak trauma terhadap korban kekerasan seksual itu bisa menjadi sangat luas sekali ya, dan bisa sangat lama. Dan tadi itu sudah ditambahkan oleh Mbak Aska, itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang terdekat sekalipun. Dan tidak sedikit ada ayah kandung atau kakak kandung yang melakukan percobaan atau kekerasan seksual terhadap korban. Dan juga ada perspektif lain, ini bisa berkembang loh sebenarnya. Dari trauma-trauma kecil akhirnya bisa mengubah seseorang, mindset seseorang atau orientasi seksual seseorang gitu ya. Masih ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya minta Mbak Nindi boleh saya undang ke atas panggung. Iya. Saya mau tanya pertama, kenapa ya teman-teman Hello Sister memilih film ini untuk ditampilkan pada sesi diskusi kita pada hari ini? Oke, makasih Mbak Ici. Pertama itu karena film ini buatan teman saya juga. Terus juga memang karena kebanyakan film itu kan film luar ya, konteksnya itu kadang menurut saya itu tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Jadi mengapa saya pilih juga film ini, waktu pertama kali 2 tahun lalu saya ikut screening film ini dan saya merasa wah ini bagus banget nih film gitu. Terus bagaimana nih, dulu cita-cita harapannya bukan cuma sebatas orang yang bisa nonton, tapi lebih banyak lagi orang yang bisa nonton. Karena memang kayak di sini aku kan awalnya menduga-duga ya film ini, jangan-jangan dia PSK gitu kan, atau jangan-jangan pelakunya tuh si temen dia tadi gitu, yang tadi ternyata beda gitu. Dan juga pas dipahami bahwa banyak hal yang bisa men-trigger orang yang memiliki trauma kekerasan seksual. Bahkan mungkin kekerasan seksual itu terjadi waktu dia kecil dan mungkin sampai sekarang masih teringat. Jadi memang kalau tadi bilang waktu bisa memulihkan luka, tapi menurut saya waktu itu tidak bisa memulihkan luka kalau kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak berproses ya. Iya, dan juga memang paling penting itu ada, kalau itu tadi kan dia perspektifnya sudah bagus ya. Dari yang temennya dia memahamin gitu, jadi pendengar yang baik. Karena di masyarakat seringkali kalau kita ngomong, aku abis ini digrepe-grepe sama pacar aku. Terus ekspresi kita kan langsung responnya tuh yang beda, kayak terus Kemen diapain lagi kayak itu kan, terus diiniin. Tapi di film itu tadi, begitu dia sangat tenang ketika dia panik, bagaimana temennya itu berusaha untuk menenangkan dan sama-sama saling untuk menguatkan. Jadi memang aku film ini powerful nih untuk ditonton lebih banyak orang. Tapi memang pasti akan punya macam perspektif ya. Kayak tadi Ibu ada bisa jadi ini lesbi nih gitu kan. Bisa jadi juga karena hal yang lain. Jadi memang akhirnya menurut aku kayak ini film ini yang pas untuk kita mendiskusikan bagaimana kekerasan seksual itu bisa berdampak yang luar biasa sebenarnya, bisa merubah kehidupan korban, bahkan bukan hanya korban tapi juga keluarganya. Jadi ada juga kasus yang pernah aku dampingin itu, dia sampai dikucilkan sama keluarganya. Jadi kayak
malu, kau tuh sudah berharga lagi, kau tuh tidak perawan kayak itu. Jadi banyak sekali memang inilah peran-peran kita ketika nanti misalnya teman-teman ada temannya yang cerita gitu, mohon untuk didengarkan gitu. Tapi nggak perlu dihakimi, cukup oh ya aku turut prihatin, apa yang bisa aku bantu. Tapi jangan juga melebihi kapasitas teman-teman. Jadi kalau memang kita nggak bisa, itu jangan langsung udahlah langsung lapor gitu kan. Tapi bisa nih hubungin kayak tadi ada Women Crisis Center Palembang gitu, atau misalnya di Satgas PPKS. Atau dengan teman-teman psikolog dari betul. Lentera Jiwa gitu ya. Itu sih ya, jadi kenapa akhirnya memilih film ini untuk ditayangkan. Iya, jadi tadi sama seperti yang disampaikan oleh Mas Hasbi ya. Tadi awalnya saya kayak, aduh ini film apa gitu ya, sempat berpositif yang ke arah yang negatif gitu. Tapi ternyata tadi disampaikan Nindi, perspektif yang berbeda pada saat kita perempuan bercerita ke perempuan, itu seperti kayak nyambung gitu ya. Apalagi di film ini tadi sama-sama korban kekerasan. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa hanya perempuanlah yang paham kalimat perempuan. Jadi mungkin seperti itu ya, dari perspektif dan sudut pandang yang berbeda kita bisa lihat bahwa teman-teman perempuan itu lebih nyaman bercerita dengan perempuan juga, atau bisa jadi bercerita kepada teman laki-laki. Tetapi satu tadi di awal sudah kita bilang, pola pikirnya yang seperti apa, perspektif teman kita ini yang seperti apa. Walaupun dia perempuan, pada saat kita bicara soal kekerasan seksual, tetapi mindsetnya tidak sama, itu yang tadi disampaikan Mbak Diana, ini yang akan menimbulkan prasangka gitu ya. Ada lagi Nindi yang mau disampaikan? Kayaknya tadi minta Mbak itu ya, apa? Oh, Yulia oke. ya? Mbak Yulia boleh kami undang. Ini ke ada atas. Mbak Diana juga ya, mungkin bisa untuk nyampein bagaimana sih sebenarnya seringkali ketika kita meminta untuk bantuan profesional itu sering dapat ini ya, kayak dianggap apa ya? Ya, pada saat kita Macam-macam lah datang gitu ke ya. psikolog atau ke psikiater gitu ya, nah itu menimbulkan berbagai stigma. Nah, gilo udah ini sudah gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, kita minta sharing pengalamannya Mbak Diana dan Mbak Yulia dalam menangani korban-korban kekerasan seksual seperti apa. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, tadi nggak ada ya yang nemuin ke belakang ya? Nggak ada. Oh ada, oke. Kita tidak perlu sebut antara orangnya ya. aman atau pada tidur. Gimana? Antara aman atau pada tidur semuanya tadi. Oh tapi tidak ada yang menemui Mbak Yulia? Tidak ada. Oh tidak, alhamdulillah. Mudah-mudahan memang tidak ada yang punya trauma ya. Tetapi bolehlah kita minta pengalamannya seperti apa, pengalaman Lentera Jiwa dalam mendampingi korban kekerasan seksual gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yulia Rasita Haninastiti. Saya lulusan dari Universitas Katolik Musi Caritas, jurusan psikologi. Saya perwakilan dari Lentera Jiwa bersama Ibu Diana. Oke, baik. Tadi di film tadi intinya adalah membahas tentang traumatis. Traumatis tadi sudah dibahas oleh Mbak Diana. Saya sedikit memberi masukan saja untuk semua kita mungkin yang ada pernah mengalami luka di masa kecil, di masa lalu, terus ada yang mengalami trauma juga. Mari jangan takut untuk speak up. Speak up bukan berarti kita koar-koar ya, tapi kita berani untuk membuka diri untuk bercerita. Karena ketika kita memendam luka itu sendiri, akhirnya apa? Mempengaruhi aktivitas, mengganggu seperti yang ada pada film tadi. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih menganggap, oh kalau ke psikolog itu, oh kalau ke WCC itu berarti kasusnya sudah sangat parah. Atau mungkin kalau ke psikolog itu gila gitu. Tapi jangan dijadikan itu hal yang tabu. Karena kita datang ke tempat yang memang menangani kasus-kasus tersebut seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang mungkin ada trauma, tidak punya teman lain untuk dipercaya untuk jadi tempat cerita, bisa datang ke tempat yang memang menanganinya. Dan nanti mungkin teman-teman butuh terapi dan lain-lain akan mendapatkan di sana. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Diana.
Oke, makasih ya Yulia. Baik rekan-rekan, ada beberapa hal mau saya jelaskan. Jadi ada stage dalam trauma itu. Pertama adalah avoidance, penghindaran. Individu akan menghindar dulu suatu objek yang dianggap mengingatkan dia kembali. Misalkannya lokasi tempat, nggak mau lewat jalan situ. Menemui orang tersebut dia nggak mau, dan semacam, pasti ada avoidance, penghindaran. Lalu kedua yang dialami reapprehending. Seakan-akan dia mengulangi lagi. Jadi di dalam saking emosi itu begitu melekat memori tersebut, jadi dia seakan-akan mengulangi lagi kembali kejadian itu. Lewat mana? Lewat mimpi. Lewat tiba-tiba bengong menghayal, reapprehending, mengulang lagi dan semacamnya. Dan terakhir arousal, ada penimbulan. Jika ada stimulus yang membangkitkan kondisi tersebut, misalkannya suasananya, misalkannya ciri khas orang tersebut mirip dengan pelaku atau suatu kondisi tertentu, dia akan mengingat kembali. Maka sebenarnya teman-teman, speak up itu susah sekali sebenarnya. Bisa dibayangkan kan, bagi seseorang yang mengalami suatu kondisi tersebut, dia harus mengalami perulangan berulang-ulang kali. Walaupun dia berusaha untuk menghindari, avoidance, menghindari dia. Semakin dihindari, semakin itu akan menumpuk. Nah, di sini rekan-rekan juga, mari kita juga membangun ruang aman. Ruang aman bahwa tidak ada tabu untuk bercerita, tidak ada tabu, tidak ada hal yang dianggap bahwa kamu pendosa, kamu adalah orang yang kotor atau semacamnya. Mari kita melakukan yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita pada dasarnya kita akan memiliki prasangka pada orang lain. Itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi yang perlu disadari adalah apakah prasangka itu kamu sadari atau tidak sadari. Maka rekan-rekan mulai untuk membangkitkan kesadaran, kenapa aku bisa berpikir seperti ini pada orang itu? Mengapa? Kalau dia emang orang buruk, apa yang mengatakan seperti itu? Jangan-jangan pengalamanku saja nih, karena aku pernah mengalami kondisi diperlakukan buruk oleh orang seperti itu, aku menyamai orang itu adalah seperti itu nantinya ke depannya. Biasanya aku mendapatkan pelit sama teman yang dari suku X, dia suku X, pasti ada kan, ada kondisi-kondisi itu sudah stigma. Nah, di sini teman-teman, marilah kita bersikap adil mulai dari pikiran kita. Tidak berprasangka, jadi ketika ada yang melaporkan, ketika ada yang mengadu atau apa, jangan dulu mengatakan bahwa benar apa enggak sih kah ini? Jangan-jangan halu ini. Tapi berikan dia ruang aman dulu untuk bercerita. Teman-teman di sini sebagai Satgas, saya garis bawahi, bukan seorang penyidik, bukan juga hakim. Kalian tidak berhak untuk menentukan benar atau salah, pendosa ataupun suci. Tidak ada hak akan hal tersebut. Pada dasarnya sebagai manusia, tugas kita adalah perpanjangan Tuhan adalah membantu manusia-manusia lainnya. Maka dengan keilmuan kita, marilah kita membantu. Hal pertama adalah bersikap adil dalam pikiran dulu. Itu dari saya. Iya, oke, tepuk tangan untuk Mbak Diana. Jadi adil sejak dari dalam pikiran gitu ya. Oke, baik teman-teman, stop kekerasan terhadap perempuan, stop kekerasan seksual. Ya, stop ya. Jadi terima kasih banyak atas respon dan berbagai kontribusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Mbak Diana, Mbak Yulia dan Nindi. Selanjutnya kita akan bagi-bagi hadiah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi tadi kita sudah menyiapkan beberapa hadiah kepada teman-teman yang bertanya pada saat sesi seminar. Oke, tunjuk tangan siapa tadi yang bertanya pada sesi jangan bohong ya. Karena saya tidak hafal karena duduknya sudah berubah ya. Jadi tadi ada dari Kader Bangsa. Ya, silakan. Yang sesi 1 siapa ya? Yang sesi 1. Yang di sesi 1 ada 3 orang, yang di sesi 2 itu ada 4 orang yang bertanya. Boleh silakan Mbak maju. Kemudian dari sesi pertama tadi, silakan Mbak. Iya, jangan takut. Nggak mau maju Mbak? Oke, boleh. Yang lain yang mau hadiah. Oke, sebentar ya, saya ambil catatan, lupa.
Ini nggak ada yang mau hadiah ya? Putri dari UMP ya? Dari UMP ada? Oh ya, silakan Mbak. Terus kemudian ada Bapak dosen yang di belakang tadi, udah pulang? Oh lewat dong ya hadiahnya. Perwakilan, nggak ada yang bisa diwakilkan. Oke, kemudian ada Ade Nabila. Ya, Stika Sriwijaya, kemudian Bapak dosen juga tadi sudah nggak ada ya. Terus tadi masnya ya, yang pakai baju putih ya, boleh silakan. Terus satu lagi siapa ya? Oh ya, silakan Mbak. Jadi ada 5 orang, boleh agak ke belakang adik-adik. Kepada Mas Agus, dipersilahkan untuk memberikan hadiah. Nindi boleh? Jadi di sini tuh ada 3 buku, isinya judulnya itu Tak Berhenti Bertumbuh. Ini adalah kumpulan dari perempuan-perempuan yang melakukan aktivitas atau komunitas di kemasyarakatan. Nah, kebetulan salah satu penulisnya itu adalah saya. Jadi teman-teman yang belum dapat mungkin bisa dapetin buku ini di Shopee. Oke, terima kasih. Silakan Nindi untuk memberikan satu. Boleh kepada Miss Mary untuk Oke, silakan Miss Mary. Oke, selanjutnya bisa Pak Randy untuk ikut menyerahkan cenderamata dan hadiah. Ya, ini lengkap ya, ternyata alma maternya ya. Ada biru, coklat, merah, hijau, putih. Oke, silakan Mas Agus bisa memberikan yang selanjutnya. Boleh dibuka sama nggak ya hadiahnya ya? Oh tidak. Oke, silakan Mbak Diana. Oke, boleh foto bersama. Saya ikut ah. Tidak dianjurkan untuk menggunakan simbol-simbol jari ya. Oke, terima kasih. Selamat kepada adik-adik yang mendapatkan cenderamata. Teman-temannya tadi nggak ada yang mengabadikan lewat handphone. Oh ada, kirain tidak ada, tidak setia kawan. Ya baik, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas perhatian yang sudah diberikan terhadap saya. Saya mohon maaf atas kekeliruan jika di dalam membersamai kegiatan ini ada salah kata atau sesuatu yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, acara belum selesai, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Eci yang telah membantu diskusi kita pada hari ini.
Baik, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita waktunya coffee break. Jadi teman-teman bisa menyantap snack yang sudah disediakan oleh panitia di sebelah kiri. Terus postas sudah selesai. Jam berapa? Ini prosesnya. Kurang tahu.
Agus ya. Oke, sekali lagi ya, selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, udah fokus semuanya ya. Jadi perkenalkan, saya Agus Burniat selaku ketua dari SOT Sumatera American Alumni Community. Dulu saya pernah ikut program pertukaran di Amerika Serikat juga di Temple University di Pennsylvania. Thank you for the US Embassy for this opportunity. Oke, jadi teman-teman di sini saya mau kasih ada 2 info agenda selanjutnya dari SOT Sumatera American Alumni Community. Di sini udah ada yang follow IG kita belum? Siapa yang belum? Oke. Jadi sedikit penjelasan tentang SOT Sumatera American Alumni Community. Jadi kita merupakan komunitas penerima beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat. Dan kita berdiri itu sejak tahun 2011. Dan berbagai programnya itu banyak sekali, mulai dari program pendidikan seperti informasi beasiswa, kemudian kita juga memberikan pelatihan menulis esai, pelatihan membuat CV untuk melamar beasiswa yang ada di Amerika Serikat. Jadi teman-teman bisa follow IG kita untuk nanti ikutin acara kita yang akan datang. Dan di tanggal 5 Februari mendatang kita akan ada webinar terkait dengan beasiswa Fulbright. Cek. Tes. Untuk mengikuti kegiatan atau kuliah di Amerika Serikat melalui pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi nanti silakan follow IG kita karena kita akan membuka registrasinya dalam waktu dekat. Kemudian sebagai tindak lanjut dari kegiatan seminar kita pada hari ini, di bulan Maret mendatang kami akan mengadakan yang namanya Hello Sister Bootcamp. Jadi kalau hari ini teman-teman mengikuti namanya Hello Sister Seminar, jadi ini masih basic ya, basic pengetahuan terkait dengan pencegahan kekerasan seksual. Nanti kita akan mengadakan namanya Hello Sister Bootcamp yang akan dilaksanakan di Hotel Novotel. Jadi mohon maaf sebelumnya karena program ini khususnya untuk mahasiswi. Jadi kami akan melakukan seleksi dan memilih 30 mahasiswi terbaik yang mengikuti seminar kita. Dan akan kita undang untuk mengikuti Hello Sister Bootcamp yang akan dilaksanakan di Hotel Novotel selama 3 hari 2 malam. Jadi teman-teman nanti silakan daftar untuk Hello Sister Bootcamp ini, terbuka untuk mahasiswi ya. Untuk Hello Sister Bootcamp kita terbuka untuk seluruh mahasiswi yang hadir pada hari ini. Nanti akan ada link registrasinya, silakan diisi, dan teman-teman yang mau ikut itu harus benar-benar yang mengisi esai nanti karena kita akan menyeleksinya itu berdasarkan esai, dan juga akan ada interview untuk teman-teman yang tertarik mengikuti program ini. Kemudian nanti seluruhnya itu kita tanggung semua biaya dari penginapan, makan, pakaian dan lain sebagainya nanti akan ditanggung oleh SOT Sumatera American Alumni Community. Jadi teman-teman silakan yang tertarik untuk ikut program ini untuk dapat nge-follow Instagram kami SOT Sumatera_AAC. Nanti kita akan update semuanya di sana. Ini ada mau ditambahkan? Tahu cukup ya? Jadi nanti setelah ini kita akan mengisi link post test. Mungkin operator bisa dibantu untuk ditampilkan. Nanti link post test ini kaitannya juga nanti dengan untuk sertifikat ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat melalui email yang kami kirimkan setelah teman-teman mengisi Hello Sister post test ini. Silakan di foto barcode-nya supaya bisa mendapatkan linknya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa kontak-kontak lagi melalui Instagram SOT Sumatera American Alumni Community. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Agus, sangat bermanfaat sekali. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa mengikuti Hello Sister Bootcamp yang akan diadakan di Hotel Novotel. Baik, selanjutnya kita ada post test. Silahkan kepada teman-teman yang hadir untuk melakukan
pengisian post-test untuk mendapatkan sertifikat. Kita beri waktu selama 5 menit saja Kak ya. Ya. Bagaimana? Sudah selesai ya? Oke, baik. Baik. Baiklah teman-teman, setelah rangkaian acara demi acara yang telah kita lewati pada hari yang cerah ini, sampailah kita di akhir acara. Saya Fauzan Aziman dan rekan saya Nabila Atika. Kami berdua pamit undur diri. Jika ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seminar Hello Sister berikutnya.